Apa sih pendapat kamu supaya kita bisa berperan lebih efektif gitu sebagai anak muda? Oke, sebenarnya aku udah sering banget yang ngebahas ini di berbagai tempat. Kalau menurut aku peran anak muda itu aku sendiri bagi jadi 3. Jadi mulai dari advokasi, lalu edukasi, dan juga aksi. Kalau advokasi sendiri itu biasanya aku melalui ikut berbagai konferensi dan juga forum. Gak harus forum internasional, bisa juga forum-forum nasional atau lokal yang ada di sekitar kita, di mana kita itu bisa menjadi representatif dari anak muda untuk menyuarakan isu-isu lingkungan dan juga isu perubahan iklim gitu. Apakah masih memiliki keterbatasan, kita harus belajar banyak dari orang lain atau dari negara lain, atau bahkan malah kita harus menjadi contoh untuk negara lain gitu, kita udah advance nih? Gimana pendapat kamu? Oke, kalau kita ngomongin deforestasi ini topik yang menarik banget dan sebenarnya masih lagi hot topik ya kayaknya deforestasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Alvin Wildan Sahli. IPB University dikenal sebagai salah satu green campus. Ini bukan sekedar istilah atau julukan, tapi merupakan komitmen dari seluruh komponen di dalamnya. Salah satu organisasi kemahasiswaan di IPB University yaitu Indonesian Green Action Forum atau IGAF-IPB yang bergerak di bidang lingkungan, advokasi, dan riset untuk mendorong semangat keberlanjutan sekaligus aksi nyata kita terhadap pelestarian lingkungan. Dalam rangka memperingati Hari Bumi, IGAF-IPB memiliki berbagai program yang berorientasi pada keberlanjutan, mulai dari Green Sanitary Project yang akan dilaksanakan pada bulan Mei, Edu Green Village, dan Smart Green Generation yang mengajak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan sejak dini. IGAF-IPB juga menggalakkan program pengelolaan sampah untuk mengubah barang-barang tidak bermanfaat lebih bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Kami juga memberikan peluang sebesar-besarnya bagi anggota untuk hadir di forum-forum internasional, membawa ide, gagasan sebagai suara anak muda sekaligus membawa semangat keberlanjutan. Tapi, apa sih sebenarnya peran generasi muda dalam menjaga ekosistem bumi, khususnya dalam pelestarian sumber daya hutan dan menghadapi perubahan iklim? Seorang aktivis lingkungan yang juga mahasiswa IPB University dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Chanakya Galerita. Kia, terima kasih sudah hadir. Ya, makasih juga ya Alvin udah diundang di acara hari ini. Ceritain deh Kia, kamu banyak banget pengalaman berorganisasi dari tingkat kampus, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional di bidang lingkungan. Kemudian kamu juga sebagai presiden International Forestry Student Association. Ceritain deh, gimana perjalanan kamu sehingga fokus nih di dalam bidang lingkungan, siapa yang paling berpengaruh, dan apa sih tantangannya sebagai aktivis lingkungan belakangan ini? Silahkan. Oke, makasih Alvin. Menarik banget ya pertanyaannya. Kalau ditanya mulai kapan sih sebenarnya tertarik dan menekuni bidang lingkungan, tentunya mungkin lebih mulai pas aku udah masuk di kehutanan sendiri ya, karena aku emang bisnya anak kehutanan. Dan mungkin pertanyaan yang lebih tepat itu kenapa masuk kehutanan gitu, kenapa sih kehutanan, dan banyak orang itu sebenarnya juga bingung di kehutanan itu sebenarnya ngapain aja gitu. Tapi sebenarnya kalau dari aku sih simpel ya, kenapa awalnya masuk kehutanan, karena dari kecil itu suka jalan-jalan, suka explore ke alam tentunya, dan itu relate banget sama jurusan aku yang sekarang, yaitu di konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Jadi ada ekowisatanya nih, kita banyak jalan-jalan ke tempat-tempat wisata alam gitu. Tapi kalau faktor utama mungkin yang mendorong aku ke kehutanan karena dari keluarga sih sebenarnya. Karena keluarga aku itu mereka ada yayasan di bidang lingkungan khususnya di kehutanan yaitu Profauna Indonesia. Dan sekarang Profauna Indonesia itu mereka fokusnya di pendampingan masyarakat sekitar hutan untuk implementasi perhutanan sosial gitu sih. Jadi emang dari keluarga yang kayak mendorong dan mendoktrin aku dari kecil ya untuk masuk ke kehutanan, dan ternyata aku nyemplung di sini dan emang suka. Jadi ya udah lanjut aja di sini gitu. Oke, emang berarti dari awal dari keluarga emang udah ngarahin nih kayaknya kamu cocok bakal masuk ke hutanan, apalagi di bidang lingkungan gitu ya. Berarti sampai sekarang masih keluarga masih di Profauna dan kamu juga terlibat di dalamnya atau gimana? Iya, jadi Profauna sendiri tuh dibentuk dari tahun 1994, jadi udah puluhan tahun lah track recordnya. Dan aku pun aktif untuk jadi relawan Profauna itu sebenarnya sejak kecil, tapi mungkin lebih terlibatnya itu sejak SMA untuk jadi relawan di sana dalam rehabilitasi hutan lindung. Jadi kita ada penanaman pohon lah di hutan lindung di Malang khususnya, terus kita mendampingi masyarakat lokal, petani di sana untuk edukasi lah terkait gimana sih sistem agroforestry dan sebagainya gitu. Oke, keren banget, berarti udah
turun ya berbagai bidang ya ke lapangan, mendampingi petani dan lain sebagainya gitu. Oke, kemudian kan kamu sebagai anak muda nih yang turun langsung ke lapangan, kamu ngelihat gimana sih caranya menurut kamu supaya kita sebagai anak muda yang lain gitu, di luar kamu, aku pengen lihat semoga ke depan ada nih anak yang lain gitu yang peduli sama lingkungan gitu. Apa sih pendapat kamu supaya kita bisa berperan lebih efektif gitu sebagai anak muda? Oke, sebenarnya aku udah sering banget yang ngebahas ini di berbagai tempat. Kalau menurut aku peran anak muda itu aku sendiri bagi jadi 3. Jadi mulai dari advokasi, lalu edukasi, dan juga aksi. Kalau advokasi sendiri itu biasanya aku melalui ikut berbagai konferensi dan juga forum. Nggak harus forum internasional, bisa juga forum-forum nasional atau lokal yang ada di sekitar kita, di mana kita itu bisa menjadi representatif dari anak muda untuk menyuarakan isu-isu lingkungan dan juga isu perubahan iklim gitu. Mengapa menurut aku penting? Karena anak muda itu punya perspektif dan juga pendapat yang nggak bias. Beda kalau misal dari pemerintah, tentunya mereka pendapatnya itu akan condong ke kepentingan politik gitu ya. Terus jadi company atau NGO dan lain juga pasti kepentingannya bisnis gitu. Sedangkan kalau anak muda kan ya kita punya kepentingan apa gitu kan. Kita benar-benar menyuarakan suara yang menurut kita yakini benar gitu. Nah, selain itu kalau melalui edukasi, menurut aku sangat penting untuk edukasi itu mulai dari orang-orang sekitar kita dulu, dari teman-teman kita, teman-teman terdekat, dan juga bisa edukasi itu, kalau aku sendiri aku suka bikin konten kan di Instagram gitu. Nah, menurut aku itu juga menjadi salah satu wadah dan ruang edukasi yang paling efektif. Karena dari awal aku bikin konten dengan followers aku cuman sedikit kayak 1.000-2.000, tapi itu bisa menjangkau salah satu konten aku yang paling viral tuh sampai 1 juta views, dan itu menurut aku sangat impactful ya kalau kita mau berani bergerak untuk mengedukasi gitu. Dan yang terakhir adalah aksi. Dimana kalau kita cuman ngomongin doang lah di forum internasional, di Instagram segala macem, tapi kalau kita nggak ada aksi langsung, kita turun ke lapangan, ya buat apa kayak gitu. Nah, aksi langsungnya ya tadi melalui Profauna gitu sih. Aku ikut Profauna jadi relawan untuk rehabilitasi hutan lindung, untuk mendampingi masyarakat kayak gitu sih. Dan sebenarnya nggak harus suatu aksi yang besar gitu ya. Kalau misal kita jadi relawan, mungkin nggak semua orang punya waktu gitu kan, dan itu sangat terbatas menurut aku. Tapi kita kalau mau aksi yang benar-benar impactful tapi bisa dilakukan semua orang, menurut aku bisa sesimpel-simpelnya adalah menerapkan kayak sustainable lifestyle gitu ya, mungkin dengan bawa tote bag atau tumbler. Itu hal-hal yang simple, tapi kalau semua orang ngelakuin, menurut aku itu bisa menjadi sesuatu yang sangat impactful gitu sih. Oke, jadi kolaboratif action ya, dari masing-masing kita semua bekerja sama menggunakan barang-barang ramah lingkungan gitu ya, jadi berimpact secara besar gitu. Oke, balik lagi ke poin sebelumnya nih, kamu menyampaikan advokasi, edukasi, dan aksi. Aku pengen tahu lebih jauh nih, gimana menurut kamu, kan kalau anak muda dianggapnya belum punya peran apa-apa, maksudnya belum punya kedudukan sesuatu sehingga pendapatnya dipertimbangkan gitu. Menurut kamu, ketika kamu hadir di forum-forum atau di konferensi, gimana? Apakah anak muda udah punya tempat di situ atau seperti apa? Oke, menurut aku anak muda itu sebenarnya punya peran yang strategis banget ya untuk bisa hadir di forum-forum high level agenda gitu. Dan memang kadang anak muda itu dipertimbangkan, dan aku pun sendiri ngerasain kadang saat hadir di forum internasional itu ya pendapat aku agak dipertanyakan, kayak diragukan, kayak nggak semua orang akan mau untuk mendengar pendapat kamu, dan itu wajar banget. Tapi disitulah justru kita harus bisa membuktikan bahwa anak muda itu punya knowledge juga loh, kita juga punya insights, dan caranya dengan ya banyak-banyak research sih sebenarnya, karena tanpa kita research ya kita nggak akan tahu. Dan sebenarnya aku cerita sedikit ya pengalaman aku pertama kali hadir di forum internasional itu The Forest Dialogue. Dia kayak multi stakeholder dialogue gitu di Samarinda, tapi dia skopnya itu internasional gitu. Dan karena itu pertama kali banget, jadi kan aku emang kurang persiapan gitu ya, aku nggak banyak research, dan itu aku posisinya masih semester 4 dengan pengetahuan aku yang masih minim, dan jujur aja di sana aku ngerasa kosong banget dan dengerin orang-orang menggunakan banyak istilah-istilah yang advance gitu. Aku bingung kayak ini ngebahas apa sih sebenarnya. Tapi dari situ sebenarnya jadi pengalaman yang sangat berharga gitu buat aku. Jadi aku tahu, oh ternyata aku harus lebih banyak research lagi gitu. Ternyata banyak banget yang bisa dieksplor di kehutanan. Jadi menurut aku ya itu sih tadi, kayak harus emang banyak research aja, karena aku yakin pasti kalian tuh bisa kok dapat pengetahuan itu melalui research gitu. Oke, jadi intinya kesempatan diiringi oleh kesiapan gitu ya. Ketika kita ada kesempatan buat hadir di forum internasional, banyak orang-orang penting yang dengar pendapat kita, gimana caranya pendapat kita bisa didengar dan dipercaya sebagai sebuah kebenaran gitu kan, dengan kesiapan yang baik gitu.
kan di forum-forum internasional ini seperti kita tahu mungkin dari berbagai negara tuh hadir, dari berbagai lembaga, institusi atau bahkan para peneliti dunia tuh hadir misal gitu. Nah, gimana sih menurut kamu posisi Indonesia gitu setelah mendapat insight dari orang-orang di luar sana gitu? Posisi Indonesia dalam menangani deforestasi ini apakah masih memiliki keterbatasan, kita harus belajar banyak dari orang lain atau dari negara lain, atau bahkan malah kita harus menjadi contoh untuk negara lain gitu, kita udah advance nih. Gimana pendapat kamu? Oke, kalau kita ngomongin deforestasi ini topik yang menarik banget dan sebenarnya masih lagi hot topic ya kayaknya deforestasi ini. Aku melihat kalau Indonesia sendiri sebenarnya punya posisi yang strategis banget karena kita kan memiliki hutan yang terluas ketiga ya setelah Brazil dan juga Kongo. Betul. Tapi sayangnya kita itu tingkat deforestasinya masih sangat tinggi dan masih banyak ya bahkan kebijakan-kebijakan terbaru yang malah memperluas deforestasi seperti itu. Tapi sebenarnya kita itu juga udah ada kebijakan-kebijakan yang progresif ya terkait isu deforestasi ini melalui misal Full Net Sink 2030 di mana di tahun 2030 itu harapannya emisi karbon yang kita serap itu sama dengan emisi yang kita keluarkan gitu. Nah, sebenarnya dengan adanya kebijakan-kebijakan ini itu Indonesia udah punya posisi yang strategis, tapi yang masih jadi tantangan tentunya di implementasinya gitu loh. Karena ya seperti yang kita tahu sudah banyak sebenarnya kebijakan yang bagus. Berarti orang-orang sudah aware kan sebenarnya tentang pentingnya isu ini gitu. Tapi untuk implementasi di level lapangannya seperti apa kan kayak masih sangat kurang gitu ya, dan ya tidak diiringi kadang akuntabilitas gitu. Jadi sebenarnya masih bisa untuk ditingkatkan sih karena kita punya potensi hutan yang sangat luas karena keragaman hayati juga dan banyaknya masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan juga gitu. Nah, justru di sini kayak peran anak muda yang harusnya masuk di mana kita itu bisa jadi pengawas dan juga penggerak dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan yang sudah dibuat itu bisa terimplementasi di lapangan sampai level yang paling bawah kayak gitu sih menurut aku. Oke, sepakat banget. Terus kalau kita lihat kan ke depan masalah deforestasi ini bakal berkaitan dengan perubahan iklim ya. Kayak tadi kita ngomongin carbon sink, carbon sequestration. Kalau kita ngomong Indonesia, tadi ketiga ya terbesar hutannya ya setelah Brazil dan Kongo. Terus kalau kita lihat lagi masalah deforestasi ini kan akan berkaitan, tadi ada rainforest, ada mangrove, ada peatland sebagai salah satu penyerap karbon terbesar gitu. Nah, menurut kamu ke depan gimana sih caranya langkah-langkah konkret nih yang benar-benar bisa kita lakukan yang berkaitan dengan gimana menghasilkan keberlanjutan, mencegah perubahan iklim dan lain sebagainya untuk kita sebagai anak muda supaya bisa berdampak? Oke, mungkin tadi sebenarnya langkah-langkah yang udah aku sebutin juga yang melalui advokasi, edukasi, dan aksi. Namun selain itu ada langkah yang menurut aku masih jarang untuk dilakukan, yaitu kita bisa membeli produk itu yang memiliki sertifikasi berkelanjutan. Misalnya kalau di sertifikasi sawit kita harus memastikan produk yang kita beli itu ada sertifikasi RSPO. Jadi itu memastikan bahwa mereka itu proses pengelolaannya, proses penanamannya di perkebunannya itu semuanya berkelanjutan dan tidak merugikan lahan itu secara ekologis maupun merugikan masyarakat yang tinggal di area itu secara ekonomis dan sosial. Selain itu kalau misal untuk sekarang yang salah satu paling besar dalam deforestasi itu kan dari pabrik misal kertas dan pensil, itu kita harus memastikan mereka itu ada sertifikasi FSC dan sertifikasi itu memastikan yaitu bahwa tercapai keseimbangan people planet profit dalam mereka proses pengolahan lahannya dan juga mereka juga tidak merugikan masyarakat di situ. Jadi kalau di luar negeri sebenarnya masyarakatnya itu sudah sangat aware terkait ini, jadi mereka sangat memperhatikan adanya sertifikasi keberlanjutan itu dalam sebuah produk. Makanya banyak sekali company-company itu sangat mengejar mereka agar bisa mendapat sertifikasi ini. Bahkan terakhir di tahun lalu itu aku juga ikut salah satu forum yaitu April FSC Stakeholder Forum, yang mana April salah satu pabrik pulp dan kertas itu mereka ingin mendapat
menerapkan sertifikasi keberlanjutan tersebut karena mereka tahu agar produk mereka itu bisa lebih luas marketnya secara global dan internasional itu mereka harus punya sertifikasi itu. Namun sayangnya di Indonesia menurut aku masih banyak orang-orang itu yang tidak terlalu peduli dan mungkin juga belum tahu gitu ya dan belum aware terkait kita harus memilih produk-produk yang berkelanjutan gitu karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sebuah company menjalankan bisnisnya gitu. Karena kalau mereka tahu bahwa masyarakat di Indonesia sudah aware terkait itu, mereka pasti juga akan mengejar untuk bisa mendapatkan sertifikasi yang berkelanjutan itu kayak gitu. Oke, kalau bisa aku tarik kesimpulan berarti caranya adalah adanya upaya dari antar lapisan gitu, dari company paling atas, dari government sampai juga ke tingkat keluarga gitu. Kalau misal kita sebagai konsumen nggak beli produk yang nggak ramah lingkungan, barangkali mereka juga nggak bakal produksi juga kan. Mereka nggak peduli juga, jadi kayak ya udah aku mau ngerusak hutan, mau ngerugiin masyarakat juga orang-orang nggak peduli gitu. Jadi mereka masih beli gitu ya. Iya, mereka juga tetap beli gitu. Oke, berarti emang kita harus benar-benar upaya kolaboratif ya, terintegratif antar lapisan, antar komponen gitu di bidang lingkungan ini gitu. Oke, setelah aku diskusi banyak nih ngobrol sama Kia, kayaknya banyak banget nih pemikiran atau paradigma Kia terhadap lingkungan ke depan tuh kayak gimana. Barangkali Kia punya tujuan atau visi ke depan dalam bidang advokasi ini seperti apa Kia, yang bisa setidaknya membuka pandangan kita nih sebagai anak muda supaya lebih aware juga kayak kamu. Oke, kalau visi aku secara jangka panjang sebenarnya aku tuh ingin melihat hubungan antara manusia dan lingkungan itu nggak lagi eksploitatif, tapi bisa kolaboratif gitu loh. Jadi antara pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat, tapi juga kelestarian lingkungan itu bisa jalan bareng-bareng tanpa ada yang saling merugikan gitu. Karena ya walaupun aku dari anak hutanan, aku juga nggak bisa untuk selalu berusaha mengadvokasikan bahwa jangan ada deforestasi, kita harus jaga lingkungan, pokoknya kita harus selamatkan hutan segala macam. Tapi kenyataannya ya pembangunan itu juga harus jalan gitu loh. Aku tidak kontra dengan pembangunan itu, dan pembangunan pun menurut aku sangat penting gitu karena juga menjadi fondasi untuk ekonomi negara. Namun bagaimana pembangunan itu bisa menjadi pembangunan yang sustainable. Jadi pembangunan tidak memikirkan hanya jangka pendek saja untuk keuntungan ekonomi jangka pendek, tapi kalau mereka merusak lingkungan itu sebenarnya juga akan merugikan secara ekonomi jangka panjang gitu. Jadi visi aku itu sih, aku pengen orang-orang lebih aware terkait mencapai keseimbangan ini agar semuanya itu bisa tercapainya mutual understanding dan juga mutual benefit kayak gitu sih. Oke, keren banget. Intinya kita bisa menyeimbangkan tadi ya, planet, people, profit. Gimana caranya ke depan keberlanjutan tetap jalan, pembangunan tetap jalan, tapi lingkungan juga supaya bumi itu ke depan tetap layak huni gitu ya. Benar banget. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan-pesan yang Kia mau sampaikan ke teman-teman dalam rangka memperingati Hari Bumi ini? Oke, kalau dari aku sih pesan buat teman-teman ya, kalian jangan pernah takut untuk mulai bergerak dan gak ada aksi yang terlalu kecil untuk dilakukan. Jadi mungkin teman-teman itu ngerasa bahwa aku harus jadi expert dulu, harus jadi ahli untuk memulai suatu pergerakan, tapi enggak. Karena bumi ini perlu orang-orang yang gak sekedar peduli, tapi kita lebih butuh orang-orang yang berani bergerak. Jadi kalau kalian peduli sama lingkungan, kalian harus mulai untuk bergerak dari level yang paling kecil aja, dari lingkungan sekitar kalian, sebelum kalian mau bergerak ke lingkungan yang lebih besar ataupun secara internasional, kayak gitu. Oke Kia, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Teman-teman, diskusi kita kali ini mungkin baru awalan atau lapisan paling atas dari kompleksitas masalah lingkungan yang kita hadapi. Sekarang saatnya untuk kita berkontribusi menghidupkan kembali Green Campus dengan mendukung dan menyukseskan Megaproker IGAF atau Indonesian Green Action Forum, yaitu IGAF Open Discussion. Di sini kami membuka ruang sebesar-besarnya untuk diskusi, untuk berbagi ide dan wawasan sekaligus berkolaborasi sebagai aksi nyata terhadap keberlanjutan. Selesai sudah IPB Podcast kali ini. Saya Alvin Wildan Sahli bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.